Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Fauzul Kiram Ayubi, mahasiswa program studi Ekonomi Islam Universitas Brawijaya, kelas pengantar usul fiqih IA dengan dosen pengampu Ibu Ika Husnia Anggraini, SEME. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi yang mana telah saya pelajari selama 1 semester ini, yaitu mengenai tentang kaidah usul fiqih. Nah, untuk kaidah yang pertama yaitu kaidah amar, atau dalam bahasa Indonesia itu berarti perintah. Dalam batasan kaidah amar ini berpegangan pada lafaz al-aslu fil amri lil wujubi, di mana pada dasarnya amar itu menunjukkan suatu kewajiban. Nah, artinya jika setiap perintah tidak disertai dengan qarinah yang menyimpangkan pada tujuan selain wujud, maka hukum yang keluar atau amar tersebut itu berhukum wajib untuk dilakukan. Nah, untuk contoh dalilnya sendiri yaitu berupa seperti contohnya lafaz wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228, yang berarti perempuan-perempuan yang diceraikan atau ditalak hendaklah menunggu selama 3 kali persucian atau 3 kali suci dari haid, atau istilahnya yaitu iddah. Nah, dari situ tuh kalimah yatarabbasna yang berarti menunggu tersebut itu merupakan sebuah perintah bagi kaum wanita, bagi seorang wanita yang mana telah diceraikan oleh suaminya, itu hendaklah untuk menunggu selama 3 kali persucian atau 3 kali suci dari haid, atau selama masa iddahnya. Setelah masa iddahnya selesai, baru wanita tersebut dapat menerima atau bisa menerima lamaran dari laki-laki lain. Untuk kaidah selanjutnya itu ada kaidah nahi, atau menurut bahasa artinya itu mencegah atau melarang. Nah, untuk secara hukumnya itu nahi itu al-aslu fin nahyi litahrimi, yang artinya pada dasarnya larangan atau nahi itu bersifat haram atau hukumnya itu haram untuk dilakukan. Nah, untuk contoh dalilnya yaitu naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bainil khaswah, hadis riwayat Muslim, di mana pada tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hambanya untuk menerapkan jual beli dengan cara bai'il khaswah atau lemparan batu kecil. Misalnya nih, saya seorang pembeli dan akan membeli barang yang dijual oleh seseorang bernama Zaid, yang mana Zaid itu memajang dagangannya di sebuah tembok sehingga terlihat semua dagangan yang dia jual, baik dari yang kecil ataupun yang besar. Nah, dari situ saya berbicara kepada Zaid, saya akan membeli barang yang kamu jual itu dengan cara saya melemparkan batu kecil kepada barang yang kamu jual, dan barang manapun yang terkena oleh batu kecil yang saya lempar, maka barang tersebutlah yang akan saya beli. Dan saya berakad seperti itu kepada Zaid, seorang yang menjual barangnya. Maka akad tersebut itu haram hukumnya menurut berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW tadi, karena tentunya melanggar dari syariah Islam. Nah, untuk kaidah selanjutnya yaitu ada kaidah yang namanya itu kaidah am, itu lafaz am gitu.
Nah, menurut bahasa itu berarti umum, sedangkan menurut istilah itu dalam bahasa Arabnya itu aladul mustaqriqu li jami'i ma la yasluhu lahu bihasabi wata'in wahidin dafa. Yang pada intinya lafaz am itu merupakan suatu perkataan yang memberikan pengertian itu secara umum atau general seperti itu. Seperti contohnya yaitu lafaz al-insan. Al-insan itu masih umum, jadi mencakup seluruh umat manusia di seluruh bumi, baik itu rojul maupun nisa, jadi masih general, belum terdefinisi. Lalu untuk contoh dalilnya yaitu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bagimu untuk membagi harta atau warisan yaitu dengan bagian laki-laki itu 2 kali bagian dari perempuan, daripada perempuan. Nah, pada dalil tersebut itu ada lafaz auladikum atau anak-anakmu. Nah, anak-anakmu dalam lafaz tersebut itu belum terdefinisi apakah anak-anak tersebut itu anak-anak yang beragama Islam ataupun yang kafir. Jadi pada lafaz auladikum itu masih terlalu general untuk ditafsirkan apakah berarti untuk semua anak itu apakah menerima ataupun tidak gitu, seperti itu. Jadi lafaz dari auladikum itu masih bersifat am atau general. Nah, tadi kan sudah ada kaidah tentang am yang mana umum. Nah, lalu selain itu ada kaidah yang mana masih berkaitan nih dengan kaidah am. Itu ada kaidah yang bernama kaidah khos. Kaidah khos ini merupakan suatu lafaz atau perkataan atau susunan yang menunjukkan arti tertentu atau sudah khusus gitu. Jadi sudah terdefinisi. Nah, atau bisa dibilang itu biasanya dibilang juga kebalikan dari am. Yang mana am kan masih umum, lalu dikhususkan dengan kaidah khos seperti itu. Nah, misalnya untuk contohnya sendiri itu ada lafaz al-insanu dahub. Yang mana lafaz al-insan tadi di atas yang mana dibahas di lafaz am tadi itu masih umum, mencakup semua manusia, baik itu lelaki maupun wanita ataupun baik itu yang malas ataupun yang pintar dan sebagainya. Pokoknya masih mencakup seluruh dunia, manusia seluruh dunia. Lalu dikhususkan atau ditaksis dengan lafaz dawub yang mana lebih terperinci nih. Dawub itu yang rajin, manusia yang rajin. Nah, jadi pada dari lafaz itu al-insan itu dikhususkan menjadi lafaz al-insan dawub, menjadi artinya itu manusia-manusia yang rajin. Nah, untuk dalilnya itu contoh dalilnya itu masih berkaitan dengan dalil dari lafaz am yang mana pada lafaz auladikum tadi itu masih bersifat umum. Bersifat umum itu untuk baik itu anak yang kafir atau yang muslim itu sama saja haknya. Lalu ada turunlah dalil la yarithul muslimul kafiru wa la yarithul muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak dapat menerima warisan dari seorang kafir, dan begitu sebaliknya seorang yang kafir tidak dapat menerima warisan dari seseorang yang muslim. Nah, dari lafaz itu sudah terlihat ya teman-teman bahwa khas itu lebih mengkhususkan dari tadi auladikum yang mana warisan itu untuk anak-anaknya itu masih bersifat umum, lalu ditaksis menjadi hanya boleh diterima oleh anak-anak yang muslim seperti itu. Nah, tadi setelah ada kaidah am dan khos, untuk kaidah selanjutnya ini ada kaidah yang disebut dengan kaidah mutlak dan muqayyad. Nah, untuk kaidah mutlak sendiri, mutlak itu artinya lepas atau tidak tarikan. Nah, menurut ulama usul fiqih, yang dimaksud dengan mutlak yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak memiliki syarat, sifat ataupun sebuah ketentuan seperti itu. Lalu berbeda dengan lafaz muqayyad, yang mana muqayyad itu berarti terikat, dalam artian itu sebaliknya dari lafaz mutlak. Nah, dalam usul fikih yang dimaksud dengan dalam muqayyad yaitu suatu lafaz yang terikat oleh sifat atau syarat ataupun ketentuan. Nah, contohnya yaitu lafaz rojulun atau laki-laki. Lafaz tersebut itu masih bersifat mutlak karena tidak terikat oleh sebuah syarat ataupun ketentuan apapun, masih bersifat
umum tidak terikat. Lalu kita beri imbuhan lafaz rajulun alimun, maka lafaz tersebut menjadi muqayyad karena telah terikat ke dalam suatu lafaz itu lafaz alim, yang terikat menjadi suatu laki-laki, seseorang laki-laki yang alim. Lalu, nah seperti itu contoh untuk lafaz yang pendeknya. Lalu untuk contoh dalilnya dari mutlak dan muqayyad, yaitu untuk yang pertama itu ada terkait permasalahan darah, yang mana dalilnya yaitu hurrimat sa'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Seperti itu. Nah, ayat ini itu menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semuanya. Jadi darah yang mengalir, darah yang berhenti, ataupun yang membentuk satu organ, ataupun jadi masih semuanya, karena lafaz dan pada dalil tadi itu bentuknya itu mutlak, tidak diikat oleh sifat ataupun hal-hal lain yang mengikatnya. Nah, adapun sebabnya, sebab ayat ini ialah dam atau darah, lafaz dam ataupun lafaz darah yang di dalamnya mengandung hal-hal yang berbahaya. Maka dari itu untuk hukumnya bagi darah pada ayat tersebut itu haram. Nah, untuk kaidah selanjutnya itu ada kaidah yang bermain itu kaidah mujmal dan mubayyan. Nah, untuk lafaz mujmal sendiri secara bahasa itu berarti samar-samar atau majmu. Nah, untuk secara istilah mujmal itu berarti suatu lafaz yang belum jelas atau belum memberikan kejelasan dan juga tidak menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak disertai dengan keterangan lain yang menjelaskan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan istilah global. Lafaz itu masih lafaz global. Untuk dalilnya, contoh dalilnya yaitu ada pada surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasulah la'allakum turhamun, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Nah, kata mendirikan sholat dalam ayat tersebut itu masih bersifat mujmal atau belum memberikan kejelasan terkait bagaimana tata caranya sholat, bagaimana rukunnya. Nah, maka butuh dalil lain untuk menjelaskan dari dalil tersebut agar dapat bersifat mujmal dan dapat dipelajari oleh orang-orang. Nah, tadi kan sudah menjelaskan terkait lafaz mujmal. Lalu setelahnya ada lafaz mubayyan. Mubayyan itu secara bahasa itu artinya itu ditampakkan atau dijelaskan. Lalu secara istilah mubayyan itu berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau dalil awalnya, sehingga berarti penjelas dari lafaz awal atau al-bayan sendiri itu berarti penjelasan. Di sini maksudnya menjelaskan suatu lafaz atau susunan yang bersifat mujmal. Nah, untuk contoh dalilnya dari kaidah mubayyan ini yaitu dicontohkan pada lafaz mujmal tadi, atas lafaz yaitu lafaz wa aqimus shalah yang artinya dirikanlah sholat. Perintah mendirikan sholat tersebut itu masih bersifat global, yang mana masih butuh penjelasan terkait tata caranya, lalu bagaimana rukun dan juga bagaimana runtutannya. Lalu maka untuk menjelaskannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke atas sebuah bukit untuk melakukan ibadah sholat hingga sempurna. Lalu Rasulullah bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku. Setelah melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berkaitan dengan itu lafaz yang mujmal tadi terkait waqimus shalah itu dijelaskan lagi oleh sabda Rasulullah SAW yang melalui sebuah perbuatan, yaitu perbuatan sholat. Lalu kita sebagai hambanya itu suruh mempelajari dari sholat yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Nah,
mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait kaidah-kaidah usul fikih. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan yang berasal dari diri saya sendiri. Dan apabila ada benarnya itu, maka hal tersebut itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, indah aos wonten telume Mbah Junitan. Kagem ngalap pun Romo Kiai. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Nyuwun agung samudra pangaksami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.